mengatasi Asus E203 mAh ini mengalami overload. Jadi awalnya kita coba buka task manajernya dengan klik kanan di bawahnya, bawah start. Setelah itu di sini kita bisa melihat untuk performa memori ini sudah sangat tinggi dan mengakibatkan juga adanya disk yang 100%. Langkah lanjutannya kita coba cek versi Windows-nya juga dulu dengan kita ketik run dxdiag. Oke, nah di sini kita ada yang digunakan adalah Windows 10 Pro yang versi 64. Langkah lanjutannya kita coba cek support OS-nya dan memorinya di situs resminya. Kita dengan ketik untuk versi laptop yang kita inginkan. Setelah itu kita kunjungi dari situs resminya. Di sini ada masalah pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan orang yang sering dilontarkan pada pada laptop ini, bisa kita cek. Jadi di sini terutama yang saya garis bawahi yaitu tidak bisanya upgrade di sini. Di sini ada apakah bisa upgrade? Jadi RAM-nya itu tidak bisa di-upgrade. Jadi kalau membeli laptop ini terutama yang versi yang saya kerjakan di sini itu versi yang 2 GB RAM-nya, sehingga untuk performa memorinya jadi overload dengan Windows yang lengkap. Coba kita kunjungi juga di situs resminya. Memang untuk spesifikasi yang di situs resminya itu menggunakan Windows Home. Bisa kita cek di ininya di situs resminya. Jadi dia masalah irit baterainya bisa sampai 10 jam. Jadi ini adalah Windows versi yang Home. Ya, jadi coba kita cek untuk spesifikasinya. Ini versi Home, versi Home. Kemudian untuk tapi dari ini kita searching di miliknya Microsoft, itu ada versi Windows yang lebih ringan dari Windows, yaitu versi Windows 10S yang nantinya kita coba implementasikan ke komputer ini atau laptop ini, yaitu jadi versi S ini cukup ringan, akan tetapi untuk proses instalasinya dia tidak bisa dari luar, tapi melainkan dari Windows Store-nya. Jadi hampir mirip kayak Android sih. Jadi ini kita download di situs resminya, yaitu Windows 10S. Jadi kita menggunakan link untuk download resminya. Coba kita download secara langsung menggunakan internet. Jadi proses pendownloadan ini cukup memakan waktu ya. Jadi ini dibutuhkan untuk jaringan yang sesuai. Jadi sini coba kita next. Sini akan adanya kompatibel atau pengecekan dari device-nya apakah support dari Windows S ini atau tidak. Jadi di sini menyatakan bahwa support dari CPU, memori ataupun di space-nya. Kemudian kita next. Dari sini dia akan proses download untuk Windows S-nya. Kita tunggu sampai 100% ya. Kita akan next. Jadi tidak akan download. Di sini saya download itu sekitar 5 jam sih proses downloadnya sampai proses instalasinya. Jadi cukup memakan waktu itu. Jadi kita bisa cek. Kemudian di sini juga ada persoalan di RAM memori. Jadi kita harus menjaga suhu laptop
supaya tidak terlalu panas ketika proses instalan. Karena memang ini Windowsnya saling bekerja. Yang pertama itu masih bekerja. Jadi kalau saya ini menggunakan, jadi saya taruh di lantai untuk proses pendinginannya. Jadi lantai keramik yang di bawah kan dingin. Jadi kita menggunakan daya resap untuk panasnya ke lantai. Di sini sudah 80%, kemudian kita next lagi, ini 90%, kemudian nanti selanjutnya akan proses secara biasa. Nah, ini proses sudah selesai. Di sini kita akan diarahkan pada proses lanjutannya. Jadi kita next aja, kita pilih aja ini apakah apa yang akan digunakan. Kita next saja, pilih yang poin ketiga. Nah, kemudian ini adalah proses untuk update-nya. Jadi ini akan proses, jadi dari downloadan yang kita download tadi ini langsung di-upgrade-kan ke laptop kita. Ini prosesnya juga cukup lama juga untuk prosesnya hingga 100%, karena memang performa laptop yang sudah terlalu space memori yang sudah mulai habis. Jadi kita lanjut aja. Di sini langsung nantinya diarahkan untuk restart komputer. Kita restart aja. Kita close semua jendela folder kita yang itu, kemudian kita sampai nunggu hingga restart. Setelah komputer ini sudah mulai start awal, ini akan melakukan proses update atau installing dari Windows-nya. Nah, ini prosesnya sudah proses penginstalan untuk versi yang Windows 10S. Jadi sebelum ke penginstalan ini kita harus ngecek terlebih dahulu atau mempelajari tentang Windows 10S ini, supaya ketika kita proses penginstalan maka ini tidak akan tidak kecewa, karena memang awalnya Windows 10 ini memang ringan, akan tetapi di sini setelah kita cek di winpoint.com, ini untuk Windows S ini adalah varian terbaru yang sudah disederhanakan dari performa, fitur dan keawetan baterai. Jadi sangat cocok. Akan tetapi di sini tertera bahwa hanya bisa menjalankan aplikasi dari Windows Store dan browsingnya pun hanya Microsoft Edge. Jadi itu. Jadi ini adalah programnya dari Microsoft supaya tidak ada proses penginstalan dari luar. Tapi itu pun kita bisa lakukan istilahnya sign out dari Windows S ke versi yang lainnya. Contohnya kalau kita menggunakan versi yang Windows S yang Pro, maka kita akan kembali ke versi yang Pro ataupun versi yang Home yang kita gunakan, maka bisa kembali ke yang S. Tapi ketika kita sudah melakukan proses ini, itu ketika kita ingin kembali ke versi yang Pro, kalau seandainya kita belum bisa, maka kita harus proses partisi dari harddisk. Jadi datanya kita pindahkan dulu, kemudian harddisknya kita partisi ulang untuk menghindari atau case dari Windows S ini masih ada di harddisknya, sehingga ketika kita proses instalan yang ke Pro, maka dia otomatis lari yang ke versi S. Jadi tidak akan bisa ke versi yang lain karena BIOSnya sudah tertanam untuk Windows yang versi S. Atau kita bisa lakukan untuk
penginstalan Windows yang versi yang pertama. Itu yang versi awal-awal yang versi 2019. Kita bisa ambil itu untuk ditanamkan atau diinstal di laptop ini, sehingga dan tidak perlu diaktifkan untuk Windows update-nya agar tidak terlalu berat dari kerja sistemnya. Ini sudah kita next saja ya untuk proses installingnya hingga proses selesai. Kita tinggal nunggu untuk selesainya proses. Setelah itu ini sudah prosesnya sudah 100%. Ini langsung ke proses seperti biasa, yaitu setting dari Windows-nya yang biasanya dipandu oleh Cortana. Jadi ini yang istilahnya agentnya Windows 10. Jadi Cortana ini bisa membantu dengan voice. Di sini nanti kita diarahkan awal itu pemilihan bahasa, yaitu pemilihan mungkin saya gunakan untuk bahasa Inggris saja secara normal. Press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Jadi ini contoh ini sudah selesai dari verifikasinya dari Cortana. Nah, nanti di sini akan dibuat untuk bahasa regionalnya. Jadi kita pilih bahasa Inggris, kemudian akan diarahkan selanjutnya yaitu pemilihan layout keyboardnya. Kita pakai yang US saja. Ini kemudian kita skip aja. Kemudian ini diarahkan langsung koneksi ke WiFi karena di sini kita menggunakan yang versi S yang harus langsung secara online. Setelah kita koneksikan, atau bisa kita skip aja untuk proses network ini. Kita skip aja. Di sini kita kemudian lanjutkan penamaan dari user Windows-nya. Jadi kita namai di sini, kita nama Habibi. Kemudian apakah kita kasih password apa enggak? Kalau tidak maka tinggal kita next. Kemudian kita yes saja. Di sini kita menggunakan personal assistant dari Cortana. Kemudian accepted untuk privasinya yang kita gunakan. Nah, ini sudah selesai untuk prosesnya. Nantinya akan restart dan masuk ke proses dari Windows-nya. Jadi ini akan, kalau sudah selesai, ini mesti restart dulu. Setelah restart dia akan kembali ke tampilan awal. Ini untuk awal opening dari Windows 10-nya. Nah, ini kita percepat, maka ini tampilannya. Memang cukup ringan sih dari respon dari awal. Ketika buka start itu langsung auto respon. Ya mungkin tutorial kali ini, dan jangan lupa untuk support channel ini.